Fenomena kemarau basah membawa dampak positif terhadap capaian target luas tambah tanam padi di Kabupaten Tabanan pada musim tanam tahun ini. Meski sempat mencatat penurunan pada April, Dinas Pertanian Tabanan optimis target minimal setara tahun lalu, yakni 38.000 hektar dapat tercapai. Hingga pertengahan Juni tahun 2025 sesuai data di Dinas Pertanian Tabanan, total LTT di Tabanan telah mencapai 19.983 hektar. Kondisi curah hujan yang masih tinggi di musim kemarau ini mendorong sejumlah kelompok tani dan subak untuk tetap memilih menanam padi ketimbang palawija. Salah satunya di wilayah Subak Rambitan yang semula berencana menanam jagung namun mengalihkan ke padi karena dukungan irigasi yang memadai. Musim sekarang ini banyak yang tidak jadi menanam palawija, namun memilih tanaman padi. Tidak hanya di sawah tada hujan, kondisi ini juga terjadi di subak lainnya karena pengairan masih mencukupi, ujar Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Imade Subagia. Target LTT nasional yang harus dilaporkan ke pemerintah pusat berada pada angka 80% setiap bulan. Sepanjang tahun berjalan, capaian Tabanan relatif konsisten di atas target, kecuali pada April yang sempat menurun menjadi 79%. Penurunan ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian jadwal tanam, baik yang mundur maupun yang maju di beberapa sentra produksi. Meski optimis mencapai angka 38.000 hektare seperti tahun lalu, Subagia mengakui target pusat sebesar 43.000 hektare sulit dicapai. Hal ini karena adanya perbedaan data lahan baku sawah (LBS) yang digunakan antara pusat dan daerah, serta kondisi indeks pertanaman IP di Tabanan yang umumnya maksimal hanya 2 hingga 2,2 akibat pola tanam adat setempat. Di Tabanan, tanam padi umumnya 2 kali setahun, dan baru ditanam lagi pada November untuk panen pada Januari tahun berikutnya. Namun demikian, potensi penambahan tetap terbuka dengan adanya program budidaya padi gogo yang direncanakan mulai Juli hingga Agustus tahun 2025. Di sisi lain, kemarau basah juga menimbulkan tantangan dalam hal pengendalian hama atau organisme pengganggu tanaman. Pemerintah daerah bersama petani setempat dan dukungan dari provinsi sebagai tim komando gerakan pengendalian tengah menggiatkan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah gangguan terhadap produksi. Ketua KTNA Kecamatan Kerambitan yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia Kabupaten Tabanan, I Gusti Subagia mengungkapkan, sejumlah subak kini mengubah rencana tanam palawija menjadi padi, menyusul membaiknya kondisi irigasi berkat curah hujan yang stabil. Fenomena ini bukan hanya didorong oleh kondisi cuaca yang mendukung, tapi juga karena faktor ekonomi. Saat ini, harga gabu kering panen di tingkat petani meningkat signifikan, yakni mencapai Rp6.600 per kilogram, melampaui harga pembelian pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Manik melaporkan untuk Bisnis Bali.